Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Sarwo Edi, MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah landasan pendidikan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Pendidikan Kritis Jürgen Habermas. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama ada saya sendiri, Habibah Ainur Rahman Firdausiah. Selanjutnya ada Muhammad Arif Junaidi, dan yang ketiga ada Syawaliyah Aida Savitri. Oke, kita langsung masuk ke dalam pemaparan materi. Yang pertama ada biografi Jürgen Habermas. Pertama-tama kita bahas riwayat hidupnya dulu. Jadi Jürgen Habermas ini lahir di kota Düsseldorf, Jerman pada tanggal 18 Juni tahun 1929. Dan beliau dibesarkan di kota Kummerbas. Latar belakang keluarganya ini tidak banyak diketahui, namun sebab ia memiliki pembawaan yang kaku dan pendiam. Namun diketahui ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Selanjutnya kita masuk ke riwayat pendidikan. Diketahui atau dijelaskan dalam bukunya ini, Jürgen Habermas itu kuliah untuk pertama kali di bidang psikologi dan ekonomi di Universitas Göttingen. Lalu ia melanjutkan studi filsafat di Universitas Bonn pada tahun 1954. Lalu selanjutnya pada tahun 1956, ia melanjutkan studi di Institut für Sozialforschung mengajar filsafat. Dan pada tahun 1964, ia sebagai profesor sosiologi dan filsafat di Universitas Frankfurt. Next. Yang ketiga ada setting sosial. Jadi Habermas ini ketika remaja, ia tumbuh pada masa Perang Dunia Kedua dan pada saat kekuasaan Nazi. Ketika beliau menginjak usia 16 tahun, bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, ia menyadari kejahatan yang dilakukan oleh rezim nasionalis sosialis. Pengalaman masa muda yang berapi-api inilah yang memberikannya keyakinan tentang pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pemikirannya di kemudian hari, Habermas sangat membenci bentuk kekerasan dalam mewujudkan demokrasi. Ia hendak mempertahankan tradisi idealisme Jerman. Jadi karena ada background seperti ini, inilah yang memunculkan suatu pemikiran-pemikiran yang jenius di masa depan oleh seorang Habermas ini. Selanjutnya ada karya-karyanya beliau. Sebenarnya karya-karyanya ini banyak banget, ada 30-an lebih, dan tidak mungkin untuk masuk ke dalam PowerPoint ini, jadi saya hanya menyebutkan yang poin-poin yang penting saja dalam karya-karya beliau. Karyanya yang pertama itu pada tahun 1962, yaitu buku yang berjudul Struktur Wandel der Öffentlichkeit, atau artinya transformasi struktural dari lingkup umum. Lalu pada tahun 1963, buku yang berjudul Teori and Praxis atau Teori dan Praksis. Lalu tahun 1964, ada buku yang berjudul Student and Politik atau Mahasiswa dan Politik. Lalu pada tahun 1968, dia mengeluarkan buku lagi yang berjudul Teknik and Wissenschaft als Ideologie atau Teknik dan Ilmu Pengetahuan sebagai Ideologi. Lalu pada tahun 1968 juga, ia mengeluarkan buku yang berjudul Erkenntnis and Interest atau Pengenalan dan Kepentingan Manusia. Lalu masih di tahun 1968, ia mengeluarkan buku yang berjudul Antworten auf Herbert Marcuse
atau pengantar kepada Herbert Marcuse. Sebenarnya masih banyak lagi karya-karya beliau. Dari tahun ke tahun ia selalu mengeluarkan judul buku baru, yang mana sangat banyak sekali, jadi tidak mungkin kita tampilkan semua. Kalian bisa lihat di makalah kita nanti. Oke, ini mengenai biografinya. Selanjutnya tentang teori kritis dan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Arif Junaidi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada para moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan teori kritis dan teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas. Pertama, teori kritis. Apa sih teori kritis itu? Teori kritis sendiri adalah kritik ideologi, yakni pengetahuan, Erkenntnis, ilmu pengetahuan, Wissenschaft, dan ideologi. Itu merupakan tiga hal yang saling bertautan dan ketiganya itu berkait pada praksis kehidupan sosial manusia. Teori kritis berkepentingan untuk membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan ideologi itu melalui kritik ideologi. Habermas sendiri menyatakan bahwa metode ilmu pengetahuan dan ilmu sosial itu tidak pernah bebas nilai sebagaimana yang diklaim oleh positivistis. Ia akan selalu berkait dengan kepentingan, maka dalam analisisnya, Habermas itu mengajukan tiga kepentingan yang menyelimuti ilmu pengetahuan dan ilmu sosial, yakni yang pertama ada kepentingan teknis, kedua ada kepentingan praksis, dan yang ketiga ada kepentingan emansipatoris. Yang pertama, kepentingan teknis sendiri tercermin dari pendekatan empiris analitis atas ilmu itu sendiri. Yang kedua ada kepentingan praksis, yaitu tercermin dari pendekatan hermeneutis yang digunakan. Dan yang ketiga ada kepentingan emansipatoris, yang tercermin melalui metode ilmu kritis emansipatoris yang oleh Habermas itu disebut sebagai refleksi diri. Habermas sendiri menyatakan secara tegas, yaitu membedakan dua tindakan dasar manusia, yakni tindakan kerja dan juga tindakan komunikasi. Dalam konteks sosial sendiri, tindakan komunikatif harus menjadi tindakan yang melandasi hubungan manusia dengan sesamanya sebagai sesama subjek. Tindakannya terhadap sesamanya akan bersifat dialogal karena manusia berinteraksi melalui simbol yang dipahami secara intersubjektif. Dari sinilah kemudian Habermas sendiri menamakan teorinya dengan nama teori tindakan komunikatif. Untuk mendapatkan kemudahan dalam memahami teori tindakan komunikatif yang lahir dari pemikiran Habermas sendiri, itu sebagai jalan keluar bagi kebuntuan yang dihadapi oleh para pendahulunya. Kita akan membagi pemikirannya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama, Habermas itu masih berkutat pada pembahasan tentang masalah teori ilmu pengetahuan dan ilmu sosial. Pembaruan teori kritisnya itu sebagai upaya untuk mengaitkan antara teori dengan praksis kehidupan sosial. Terus pada tahap kedua sendiri, ia mulai beralih pada pendekatan lain untuk mempelajari praksis sosial atau realitas sosial, yaitu dengan melihat praksis komunikasi dalam dunia kehidupan sosial dengan memanfaatkan unsur-unsur dari filsafat bahasa Anglo-Saxon. Untuk pada tahap ketiga sendiri, Habermas itu berbicara tentang rasionalisasi masyarakat dan evolusi sosial. Dalam konsep evolusi sosial, Habermas tampaknya meyakini paham kemajuan sejarah perkembangan masyarakat. Menurut Habermas sendiri, ada dua proses belajar dalam evolusi sosial. Yaitu proses pertamanya adalah peningkatan produktivitas kerja, itu yang membuat kemajuan teknologi semakin cepat, seperti pada era sekarang ini. Yang kedua, yaitu proses belajar komunikatif, yaitu yang menghasilkan perbaikan kualitas komunikatif dari relasi-relasi di antara manusia. Dalam pemikiran Habermas sendiri itu berdampak besar pada pendidikan, yaitu mencakup antara lain rancangan, sasaran, dan muatan kurikulum, pedagogi,
evaluasi, dan juga penelitian. Yang pertama, kurikulum. 3 kepentingan pembentuk pengetahuan dari Habermas sendiri dapat menghasilkan 3 rancangan kurikulum. Yaitu yang pertama ada pandangan rasionalis dan behavioris, yang melihat kurikulum itu sebagai produk yang menunjukkan kepentingan teknis, sehingga menghasilkan kurikulum instrumental dan juga birokratis. Yang kedua ada pandangan humanistik, interpretatif, dan pragmatis, itu melihatnya dengan kurikulum sebagai praktik dikaitkan dengan proses terhadap kurikulum dari Stenhouse. Yang ketiga ada pandangan eksistensialis dan kritik ideologi yang memberdayakan dan melihat kurikulum itu sebagai praksis. Itu mewujudkan kepentingan emansipatoris. Pengetahuan itu tidak bersifat netral. Kurikulum itu merupakan wilayah pertarungan ideologi. Menurut pandangan ini, sosiologi pengetahuan, terutama pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan, education knowledge, menunjukkan bagaimana kelompok yang berkuasa itu memelihara kekuasaan melalui kurikulum, dan bagaimana pengetahuan serta kekuasaan itu dilegitimasi dalam kurikulum. Contohnya itu ada melalui penentuan status pengetahuan resmi oleh kelompok yang berkuasa dan memberikan akses yang berbeda untuk mendapatkan serta memahami pengetahuan resmi. Sekian dari saya, materi yang dipaparkan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Muhammad Arif Snedi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya satu lagi, yaitu Syawaliyah Aida Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk Mbak Moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Arif. Yang kedua, metode pembelajaran. Dalam mengajar di kelas, dapat dijabarkan 8 prinsip pendidikan dari perspektif Habermasian terkait dengan pandangannya tentang kepentingan pembentuk pengetahuan. Yang pertama, perlunya kegiatan yang bersifat kooperatif dan kolaboratif. Yang kedua, kebutuhan akan kegiatan berdasarkan diskusi atau discussion based work. Yang ketiga, perlunya belajar mandiri melalui pengalaman dan fleksibel. Yang keempat, perlunya belajar melalui diskusi atau negotiated learning. Yang kelima, perlunya proses belajar yang terkait dengan komunitas agar anak didik dapat memahami dan menyelidiki berbagai lingkungan. Yang keenam, perlunya aktivitas pemecahan masalah. Yang ketujuh, perlunya memperbesar hak anak didik untuk berbicara. Yang kedelapan, perlunya guru untuk bertindak sebagai intelektual transformatif dengan mendorong kritik ideologi. Selanjutnya, kontribusi teori kritis dan teori tindakan komunikatif Jürgen Habermas untuk pendidikan. Teori kritis dan teori tindakan komunikatif Habermas sosiologi pendidikan dapat digunakan untuk mengukur bagaimana teori sosial itu dapat memberikan pengaruh dalam bentuk pemikiran, ujaran, tindakan, kebiasaan, karakter, dan perwujudan cita-cita. Pendidikan dapat terjebak dalam kerangka sistem yang mengekang setiap kehidupan manusia yang terjadi pada institusi sosial pendidikan. Dengan demikian, yang terjadi di dunia pendidikan itu muncul pertentangan antara idealitas. Dengan adanya kesadaran kritis diharapkan akan mampu mengharapkan anak didik untuk menjadi bijaksana dalam tutur dan tingkahnya. Contoh, ia berbicara dengan berlandaskan pada penelitian yang cermat terhadap realitas sosial. Dalam interaksi pendidikan atau proses belajar, anak didik bukan semata-mata objek dalam proses pembentukan pengetahuan. Seharusnya terjadi komunikasi dan dialog dalam proses belajar tersebut dengan memosisikan anak didik sama sebagai subjek dalam proses pembentukan pengetahuan.
Kesadaran akan pentingnya komunikasi dalam dunia kehidupan manusia harusnya itu ditumbuhkan oleh guru dalam membentuk nilai-nilai universal dari setiap partisipasi individu-individu dalam membentuk konsensus atau kesepakatan bersama yang mengoperasi kepentingan setiap bagian dari masyarakatnya. Untuk mencoba melihat manfaat dari teori tindakan komunikatif terhadap praksis sosiologi pendidikan, kita akan memulainya dari kondisi subjektif yang juga diwariskan oleh para pendahulu. Kondisi subjektif ialah kesadaran dalam mewujudkan transformasi masyarakat menuju yang lebih baik. Masalah rasionalisme ini penting karena mau tak mau masalah rasionalisasi adalah masalah kemanusiaan, masalah sosial, di mana bentuk kehidupan didasarkan padanya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Aida atas pemaparan materinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama pemaparan materi tadi. Nah, untuk selanjutnya kami meminta kepada teman-teman untuk berdiskusi bersama. Teman-teman bisa bertanya, memberikan masukan, ataupun memberikan sanggahan, dan juga bisa memberikan kritik beserta saran. Kalian bisa langsung saja tambahkan di topik diskusi di bawah. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.